Ya, penipu, awas hati-hati warung Madura ya. Dong, Bang. Apanya, Bang? Nih, untung saya sahabat dia cewek ya. Kalau enggak, putus leher kamu ya. Hah? Halo guys, terima kasih sudah mampir dan menjadikan channel ini sebagai tontonan kalian. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan aman, selalu sehat, dan yang paling penting, dijauhkan dari orang-orang yang hobi mengambil yang bukan miliknya. Karena jujur saja ya, kejahatan itu sekarang kadang muncul bukan karena niat, tapi karena kesempatan yang kebuka lebar kayak pintu minimarket 24 jam. Dan pelakunya pun makin kreatif. Ada yang pura-pura santai, ada yang sok profesional, bahkan ada yang kalau ketahuan langsung berubah karakter. Dari maling jadi aktor dadakan. Tapi tenang, nggak semua aksi kejahatan itu berakhir mulus. Karena di beberapa kejadian ini, para pelaku justru kena apes, gagal total. Bahkan ada yang langsung drop mental di tempat. Makanya kali ini kita bakal bahas kumpulan momen di mana para pelaku kejahatan datang dengan penuh percaya diri, tapi pulang dengan status gagal total. Tapi sebelum lanjut, buat kalian yang belum subscribe, langsung saja klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya ya. Supaya kalian nggak ketinggalan video menarik lainnya, sekaligus pengingat bahwa kamera sekarang ada di mana-mana. Jadi maling pun harus siap jadi konten. Ya, penipu, awas hati-hati warung Madura ya. Dong, Bang. Apanya, Bang? Nih, untung saya sahabat dia cewek ya. Kalau enggak, putus leher kamu ya. Hah? Saya udah lama di Depok, Mbak. Kalau kamu nggak pakai Gojek, Mas, habis kamu ya. Dia isi saldo 350 langsung kabur. Alasan nggak ada saldo, tiba-tiba kabur, Gojeknya juga kabur. Oke, kita mulai dari yang pertama. Ada seorang wanita yang mencoba mengelabui pemilik warung Madura. Dia datang bareng tukang ojol, pura-pura transaksi isi saldo. Awalnya terlihat normal, santai, nggak mencurigakan. Tapi ternyata ada niat tersembunyi. Begitu selesai transaksi, dia mencoba kabur. Mungkin mikir pemilik warung bakal lengah. Tapi sayangnya, pemilik warung ini bukan NPC. Refleksnya cepat, langsung menghadang. Dan di detik itu juga, aura percaya diri si pelaku langsung turun drastis. Dari yang awalnya santai, berubah jadi panik. Selesai matamu, selesai. Kamu tetap viral. Bang, maaf ya, Bang ya. 350 apa kurang 5.000. Adminnya mana? Udah nipu, nggak ada admin. Kau. Dana. Kayak gini. Gojek, malu-maluin Gojek kamu. Malu-maluin Gojek. Itu bukan. Oh, bukan, mana? Ini. Udah, enggak, saya serius, Bang. Serius kamu dikejar kabur. Akbar. Ngalang begini nih, apa sih yang? Lah, kamu tuh lihat saya teriak. Iya. Kamu kenapa nggak diem? Kenapa kamu kayak sekongkol kabur? Udah, saya gak denger demi Allah. Nggak denger. Tanya dia orangnya. Saya yang pernah Madura, Tuh. Depok, Jakarta Selatan, Pasar Minggu, hati-hati sama orang ini. Mukanya polos, kelakuan kau. Perempuan kau ini. Udah, Bang, kasihan. Bangsat kau. Saya terus terang, udah. Enggak, saya bukan yang ngerak kabur, saya nggak ada yang kabur. Mau kabur kamu tetap kerekam di CCTV. Bangsat kau. Udah, bener, Bang. Udah, cabut. Udah. Awas. Udah. Foto kamu tertera di semua Madura. Iya, udah. Lihat seminggu ini. Kalau nggak percaya. Udah, Bang. Itu 1.000-2.000 yang Di sini udah berapa tahun, berapa cabang di sini di Pasar Minggu? Enak ini saya reguler masalahnya, Bu. Kalau begini kan jadi kena. Kena. Iya, reguler begini ya jadinya. Apa sih kalau malu? Seleme bumare majer jak. Seleme bumare majer. Udah. Udah cabut dah. Cabut. naik di sini. Depannya tuh jangan gini. Awas hati-hati. Takutnya dia sekongkolan, dia Gojek. Ini nomor platnya. Pakai Gojek, takutnya dia sekongkolan. Kau. Apa Bang ya? Bener dah. Nggak apa-apa, nggak usah minta maaf. Udah kejadian. Nih, cabut dah. Udah, Udah biarin. Kamu lari ke gang percuma di sini. Madura banyak, bro. Ketahuan pasti sama saya kamu. Cabut dah. Kau. Lanjut ke kejadian berikutnya di kos-kosan daerah Sukarame, Bandar Lampung. Ada maling yang sudah niat banget mau bobol motor. Alat sudah siap, posisi sudah aman, situasi sudah mendukung. Tapi masalahnya satu, motor itu kayaknya masih jodoh sama pemiliknya. Berkali-kali diutak-atik, kunci dipaksa, posisi diubah, tetap nggak bisa. Pelakunya sampai kelihatan bingung sendiri.
Kayak lagi ngerjain soal ujian yang jawabannya nggak ketemu. Hasilnya, gagal total. Masuk ke kejadian berikutnya. Ini yang sering banget kejadian. Motor diparkir di luar rumah sembarangan. Pelaku datang, sudah siap eksekusi, tapi apesnya pemilik rumah keluar tepat waktu. Pelaku pun langsung kabur. Ini juga pengingat buat kita semua, guys. Maling itu nggak punya jam kerja. Mereka bisa datang kapan saja. Jadi kalau bisa, jangan kasih mereka kesempatan buat mikir, wah, ini gampang nih. Pura-pura gila. Motor di paran tinggal di motor kira. Nodong motor buat cilik gitu. Apa yang kamu pergi tadi? Kamu yang kecil begini. Kamu jangan ada di kampung saya. Kamu mau ngambil motor orang? Kejadian berikutnya ini cukup unik. Seorang pelaku yang sudah jelas-jelas dipergoki warga malah mencoba berpura-pura jadi orang dengan gangguan jiwa. Iya, kalian nggak salah dengar. Lokasinya di Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Banten. Begitu ketahuan, pelaku langsung turun ke sungai, mandi, dan bertingkah seolah-olah tidak tahu apa-apa. Ini mungkin strategi baru. Kalau ketahuan, langsung ganti genre dari kriminal jadi drama psikologis. Pertanyaannya sekarang, kalian percaya nggak kalau dia beneran ODGJ? Om gila. Iya. Bang apa kok? Motor kita Harus maling. harus dijokot. Kuncinya dicetrekakan. Berarti dia ke weru ngerti. Iya. Ngerti nih nyolong motor. Wong edan jingkung konon ya. Iya. Modus iki modus. Motor kita diparani, dicetrekakan kuncinya. Harus diambil. Harus dijokot. Iya motor itu menjero kana. Menjero kandang disamperi. Pergi kamu dari sini kalau nggak dibakar masa kamu. Udu je. Saya kasihan sama kamu. Oke. Amun mau edan orang bakalan nyamperin motor. Kita lagi bebersih kandang, nyamperin motor. Langsung dicetrekakan. Woi, siapa kamu? Woi, siapa kamu? Kaget. Mau konon. Oh, koraraan tuh. Wih jikri. Jikri. Ih. Lanjut ke Medan, ada seorang pria bertopi yang mencoba mencuri motor di pinggir jalan ring road. Awalnya dia sendirian dan terlihat cukup percaya diri. Tapi begitu ada warga mendekat, sikapnya langsung berubah. Gerak-geriknya jadi aneh, pura-pura santai, bahkan terlihat seperti orang yang lagi bingung sendiri di dunia yang berbeda. Ini kayak strategi yang setengah matang. Mau kabur tapi ragu, mau lanjut tapi takut. Dan akhirnya aksinya pun gagal total. Di Tangerang, seorang penghuni rumah berhasil merekam langsung aksi seorang pria yang mencoba masuk melalui jendela. Pelaku terlihat menggunakan obeng untuk mencongkel jendela. Yang menarik, wajah pelaku terlihat jelas di kamera.
Ini tipe maling yang mungkin lupa bahwa sekarang dunia sudah berubah. Dulu mungkin bisa kabur tanpa jejak. Sekarang, sekali terekam bisa jadi bintang tamu tetap di grup WhatsApp warga. Berikutnya ada kejadian di parkiran minimarket. Seorang emak-emak sedang berada di lokasi saat komplotan maling beraksi. Tapi karena tidak menaruh curiga, pelaku dengan santai mengutak-atik sepeda motor milik karyawan. Seorang karyawan sempat ada yang memergoki dari dalam minimarket. Tapi komplotan pelaku tetap melanjutkan aksinya sambil ada yang terlihat mengancam karyawan. Ada juga pelaku yang mencoba masuk ke sebuah toko yang dipenuhi terali besi. Kalau dipikir-pikir, ini bukan maling biasa. Ini sudah masuk level niat plus usaha maksimal. Ruang sempit, akses terbatas, tapi tetap dicoba. Begitu penjaga toko melihat aksinya,
Teriakan histeris langsung terdengar. Pelaku pun panik dan langsung kabur tanpa sempat membawa apa-apa. Dan yang terakhir, ini yang bikin respect. Ada seorang kakak yang melihat adiknya dijamret di Bekasi. Tanpa pikir panjang, dia langsung mengejar pelaku. Nggak pakai diskusi, nggak pakai ragu. Warga sekitar yang dengar juga langsung ikut membantu. Situasi berubah dari aksi kriminal jadi aksi kejar-kejaran ala film laga versi Gang Komplek. Dan akhirnya pelaku berhasil digagalkan. Ini salah satu bukti bahwa keberanian dan kepedulian warga itu masih ada. Jadi kesimpulannya guys, kejahatan itu memang selalu ada. Tapi bukan berarti pelakunya selalu berhasil. Kadang mereka datang dengan rencana, tapi pulang dengan penyesalan. Dan yang paling penting, kita juga harus tetap waspada. Karena mencegah itu selalu lebih baik daripada menghadapi. Ingat aja satu hal sederhana, niat jahat boleh ada, tapi kalau lawannya siap, hasilnya bisa berbalik arah.